Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola Amerika Serikat. Kompetisi Major League Soccer atau MLS tengah jadi perhatian publik internasional. Untuk pertama kalinya, pengelola MLS mengizinkan bendera Palestina berkibar di Stadion Columbus Crew. Informasi lainnya pemirsa, kita terbang ke sepak bola tanah air. Calvin Verdong diharapkan jadwal padat pada bulan Oktober mendatang. Bek timnas Indonesia itu dijadwalkan memperkuat Lille saat menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Prancis. Hanya berselang 3 hari, sang pemain langsung terbang memperkuat skuad Garuda untuk melawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak memberi sinyal bahaya bagi timnas Indonesia setelah berhasil keluar sebagai juara Kings Cup 2025. Singa Mesopotamia menaklukkan tuan rumah Thailand 1-0 di partai final. Meski harus menyelesaikan laga dengan 9 pemain saja, Irak tetap mampu meraih kemenangan. Timnas Indonesia wajib mewaspadai Irak yang akan menjadi lawan pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu baru saja meraih kemenangan atas Thailand pada final Kings Cup 2025. Bertanding di Stadion Kanchanaburi, Minggu 7 September 2025 malam, Irak menundukkan tuan rumah Thailand dengan skor tipis 1-0. Laga berjalan ketat sejak babak pertama, namun kedua tim gagal mencetak gol hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan meningkat dan wasit mengeluarkan banyak kartu. Gol penentu Irak lahir pada menit ke-75 lewat sepakan Mohanad Ali yang memanfaatkan asis Ibrahim Bayes. Meski sempat kehilangan 2 pemain karena kartu merah untuk Franz Putros dan Mohanad Ali, Irak berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Irak jelang menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Graham Arnold menilai turnamen tersebut sebagai ajang persiapan menghadapi Indonesia. Menurutnya, gaya bermain Thailand memiliki kemiripan dengan skuad Garuda, bahkan peringkat FIFA Thailand lebih baik dibandingkan Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert baru saja meraih kemenangan besar atas China Taipei dalam laga uji coba. Selanjutnya, Jay Eaves dan kawan-kawan akan menghadapi Lebanon yang diprediksi menjadi ujian lebih serius bagi Garuda. Calvin Verdong resmi bergabung dengan klub Ligue 1 Prancis, Lille. Pada 6 Oktober mendatang, Verdong dijadwalkan menghadapi Paris Saint-Germain. Hanya selang 3 hari, ia kemudian harus terbang memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama pelatih Patrick Kluivert.
Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong tengah memasuki babak baru dalam karir profesionalnya. Bek kiri berusia 28 tahun itu resmi bergabung dengan klub papan atas Liga Prancis, Los Lille, setelah diperkenalkan secara resmi pada Senin 1 September 2025. Sang pemain menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 24 bersama Les Dogues. Kepindahan ini sekaligus membuka lembaran baru bagi Verdong yang sebelumnya tampil konsisten di klub Belanda Nijmegen. Namun jadwal sibuk langsung menantinya. Pada 6 Oktober mendatang, Lille dijadwalkan menghadapi raksasa Prancis Paris Saint-Germain di ajang Ligue 1. Jika dipercaya tampil, Verdong berpeluang berhadapan langsung dengan skuad bintang PSG yang baru saja menjuarai Liga Champions termasuk Ousmane Dembele, Vitinha, hingga Achraf Hakimi. Tak berhenti di situ, jadwal padat juga menanti Verdong bersama timnas Indonesia. Hanya 3 hari berselang, pada 9 Oktober, ia akan terbang ke Arab Saudi untuk memperkuat Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan tuan rumah Arab Saudi akan menjadi ujian krusial bagi skuad Patrick Kluivert dalam upaya menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Pengalaman bek berusia 28 tahun di level klub Eropa diharapkan bisa membawa dampak positif bagi tim Merah Putih. Kehadirannya diyakini akan memperkuat lini pertahanan sekaligus menambah motivasi Garuda untuk menorehkan sejarah dengan menembus Piala Dunia 2026. Bintang sepak bola asal Brasil Neymar Junior dikabarkan mendapatkan warisan lebih dari 18 triliun rupiah dari seorang miliarder Brasil lajang tanpa anak. Yang menarik, miliarder tersebut diketahui bahkan tak pernah bertemu langsung dengan Neymar. Bintang sepak bola Brasil Neymar Junior tengah menjadi sorotan usai dikabarkan akan mendapatkan warisan harta fantastis senilai lebih dari 18 triliun rupiah. Yang mengejutkan, warisan tersebut datang dari seorang miliarder lajang tanpa anak yang bahkan tak pernah sekalipun ditemui Neymar sepanjang hidupnya. Kabar bak dongeng ini diungkapkan oleh media Brasil RIC. Disebutkan bahwa miliarder anonim itu telah menuliskan nama Neymar sebagai ahli waris tunggal dalam surat wasiatnya. Dokumen tersebut diformalkan di sebuah kantor hukum di Porto Alegre, Brasil pada 12 Juni 2025 dengan kehadiran 2 orang saksi sebelum akhirnya disahkan pengadilan. Menurut laporan, miliarder yang identitasnya masih dirahasiakan itu tidak menikah, tidak memiliki anak, dan memilih Neymar karena merasa memiliki ikatan emosional. Sang miliarder dikatakan teringat pada sosok ayah Neymar yang hubungannya erat dengan sang putra, sehingga mengingatkannya pada almarhum ayahnya sendiri. Meski demikian, surat wasiat tersebut masih berpotensi menghadapi komplikasi hukum, meski sudah melalui pengesahan resmi.
Hingga kini Neymar yang kini berusia 33 tahun belum memberikan komentar apapun terkait kabar mengejutkan tersebut. Padahal Neymar sendiri bukan sosok yang kekurangan harta. Mantan bintang Santos FC itu disebut sudah mengantongi kekayaan lebih dari 5 triliun rupiah. Namun jika benar-benar sah menerima warisan ini, status Neymar bisa melonjak menjadi salah satu miliarder dunia. Dalam semalam bukan hanya sebagai pesepak bola, tetapi juga sebagai figur publik dengan kisah hidup yang semakin luar biasa. Portugal mengawali kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Armenia Sabtu malam. Cristiano Ronaldo dan Joao Felix tampil gemilang dengan masing-masing menyumbang 2 gol. Sementara 1 gol lainnya dicetak Joao Cancelo yang sekaligus memastikan Portugal memuncaki klasemen sementara grup F. Portugal membuka perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil gemilang. Portugal menang telak 5 gol tanpa balas melawan Armenia. Cristiano Ronaldo dan Joao Felix menjadi bintang utama kemenangan ini. Bertanding di Yerevan Sabtu malam, Portugal tampil dominan sejak menit awal. Joao Felix membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat sundulan tajam hasil umpan Joao Cancelo. Tak butuh waktu lama, Cristiano Ronaldo mengandalkan keunggulan dengan contekan khasnya pada menit ke-21. Joao Cancelo kemudian menambah gol ketiga sekaligus menutup babak pertama dengan skor 3-0. Memasuki paruh kedua, Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan voli indah sebelum Felix memastikan kemenangan dengan gol kelima pada menit ke-61. Kemenangan besar ini menempatkan Portugal di puncak klasemen sementara grup F, sekaligus menjadi modal berharga menuju Piala Dunia 2026. Dengan performa impresif ini, Portugal kembali menunjukkan diri sebagai salah satu kandidat kuat di kualifikasi Eropa. Kiper Manchester United Andre Onana dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Trabzonspor setelah kedua klub mencapai kesepakatan verbal terkait peminjaman. Onana berpeluang besar pindah sebelum bursa transfer Turki ditutup pada 12 September 2025. Kiper Manchester United Andre Onana dikabarkan semakin dekat untuk meninggalkan Old Trafford.
Media Inggris melaporkan bahwa United dan klub Turki Trabzonspor telah mencapai kesepakatan verbal terkait peminjaman Onana. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan kiper asal Kamerun tersebut. Bursa transfer di Turki masih terbuka hingga 12 September 2025, sehingga peluang transfer ini masih sangat mungkin terjadi. Onana disebut kehilangan tempat di tim utama setelah kalah bersaing dengan Altay Bayindir. Situasi semakin sulit baginya setelah MU mendatangkan kiper muda berbakat Sens Lammens dari Royal Antwerp. Musim ini Onana baru tampil satu kali, yaitu saat MU kalah dari Grimsby Town di ajang Carabao Cup. Dalam laga tersebut penampilannya menuai banyak kritikan karena dianggap melakukan beberapa kesalahan. Pindah ke Trabzonspor dinilai bisa untuk membuka jalan bagi Onana untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Jika kesepakatan benar-benar terwujud, ini akan menjadi langkah penting dalam menyelamatkan karirnya yang mulai meredup di Manchester United. Major League Soccer akhirnya mengizinkan bendera Palestina berkibar di Stadion Columbus Crew. Keputusan ini diambil menyusul bergabungnya striker berdarah Palestina, Wessam Abu Ali. Major League Soccer atau MLS resmi mengizinkan bendera Palestina berkibar di markas Columbus Crew, Launer.com Field. Kebijakan ini diputuskan setelah klub asal Ohio tersebut mendatangkan penyerang berdarah Palestina, Wessam Abu Ali. Pesepak bola yang membela timnas Palestina sejak 2024 sebelumnya pernah memperkuat timnas junior Denmark. Namanya melejit bersama Al Ahly dengan raihan 2 gelar Liga Mesir dan 1 Liga Champions Afrika periode 2023-2025. Popularitasnya kian menanjak usai mencetak hat-trick ke gawang Porto di Piala Dunia antar klub 2025. Crew merekrut Abu Ali pada Juli 2025 dengan kontrak hingga 2027 plus opsi perpanjangan 1 tahun. Kehadirannya mendorong supporter untuk mengajukan permintaan resmi agar bendera Palestina dapat dikibarkan di stadion.
Menurut laporan media asal Amerika Serikat, The Athletic, MLS sejak Oktober 2023 sebenarnya melarang pengibaran seluruh bendera, termasuk Israel dan Palestina. Namun aturan tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Setelah melalui negosiasi, disepakati bahwa hanya satu bendera dari setiap negara yang boleh dipasang, dan pemasangannya dilakukan langsung oleh pihak klub. Selain Palestina, Columbus Crew juga akan mengibarkan bendera negara lain yang mewakili asal para pemainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.